Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Wulansari dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 19. Pada video ini saya akan menjelaskan perlawanan Pangeran Diponegoro. Berikut tahap-tahap yang akan saya jelaskan. A. Peran Pangeran Diponegoro. B. Biografi Pangeran Diponegoro. C. Peperangan Pangeran Diponegoro. Berikut video peperangan Pangeran Diponegoro. Bayi ini akan mendatangkan kerusakan Belanda yang lebih besar daripada yang pernah kubuat selama Perang Gianti. Istan? Saya tidak butuh istan. Ada pemimpin, yaitu Kanjeng Sultan Diponegoro. Oleh karena itu, adalah baik untuk semua ikut berperang dan mengembalikan tatanan Jawa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Diwasan Sulom, Tegerjau sudah dipadati oleh Belanda untuk dijadikan jalan. Prajurit, perintahkan kepada Bangunarjo untuk mencabuti patok-patok itu. Lakukan! Pasukan sudah saya siapkan. Kurang lebih 400 prajurit. Jika nanti Sultan diajak untuk ke Magelang, sebaiknya Sultan menolaknya. Kapiarso Sardulo lumampah samyo. Pergilah. Apapun keadaannya, perang tetap harus dilanjutkan. Ora iso nek tekan sesuk. Belanda selak tekan kene. Kabarkan kepada prajurit yang lain untuk segera mencari Kanjeng Sultan. Goed, ik wil nu terug naar Magelang. Kamu sedang mengkhawatirkan mereka atau kamu sedang mengkhawatirkan dirimu sendiri? Perundingan pun dibuka lebar dilihat dari isi surat Clarence Kanjeng Sultan. Selamat datang, Pangeran. Sebaiknya Pangeran tidak kembali ke Metese. Biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Beliau adalah putra pertama dari Hamengkubuwono III yang pada saat itu menjabat raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Salah satu alasannya menolak tawaran tersebut adalah karena menyadari ibunya bukanlah permaisuri, istri raja yang pertama. Darah biru tak membuat gaya hidup bermewah-mewahan. Beliau suka pada kehidupan yang sederhana. Peperangan Diponegoro. A. Diponegoro menolak untuk diangkat menjadi raja. Sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir, Diponegoro menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja, sebab di lingkungan bangsawan, putra mahkota yang bisa dinobatkan menjadi raja hanya anak permaisuri. Lagi pula Diponegoro lebih tertarik dari kehidupan yang merakyat dan keagamaan. B. Awal terjadinya Perang Diponegoro. Diponegoro memperlihatkan pemberontakan terhadap keraton pada 1822. Saat itu, kepemimpinan berada di tangan Hamengkubuwono V yang saat itu berusia 3 tahun. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Fatih Danurejo bersama Presiden Belanda. Diponegoro menilai bahwa cara tersebut salah. Dia menolak cara perwalian yang dijalankan di keraton. Belanda kala itu memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Oleh Patih Danurejo yang menjadi kaki tangan Belanda, Diponegoro yang secara terbuka mementang Belanda. Belanda pun melakukan penolakan pembangunan jalan itu secara terang-terangan. Rakyat mendukung hal tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya Perang
pemerintahan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Berbagai cara Belanda lakukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Taktik sayembara pun dilakukan oleh Belanda. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Rakyat yang berada di pihak Diponegoro pun tidak goyah dengan tawaran tersebut. Tidak ada satupun yang mengungkap keberadaan Diponegoro kala itu. Dinilai tidak berhasil pada 28 Maret 1803. Belanda mengambil cara licik, yaitu mengundang Diponegoro untuk berunding. Saat itu Belanda menjamin apabila tidak ada kesepakatan, maka Diponegoro bisa kembali ke tempatnya yang aman. Dengan pribadi yang jujur dan berhati bersih, Diponegoro setuju dengan tawaran baik Belanda. Sayang, undangan itu ternyata hanyalah akal busuk Belanda untuk menangkapnya. Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan meninggal di Makassar. Setelah Belanda berhasil menangkapnya pada 20 April 1830, Diponegoro dibuang bersama dengan Raden Ayu, Ratnaningsih Tumenggung, Diposoni dan istri, serta para pengikutnya. Setelah sampai, Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di benteng Amsterdam. Selanjutnya, Diponegoro pun kembali dipindahkan oleh Belanda, kali ini ke Makassar. Selama 25 tahun, Diponegoro hidup di benteng Rotterdam Makassar. Hingga 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota Pengasihan terakhirnya. Dengan penjelasan video tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana pahlawan kita berjuang demi bangsa Indonesia. Dengan cara menghormati jasa para pahlawan, dan kita sebagai generasi muda wajib menanamkan kewajiban kita untuk menghargai perjuangan para pahlawan sebagai berikut: mengharumkan nama baik bangsa Indonesia, meneruskan perjuangannya dengan cara melestarikan budaya, menjaga perdamaian di Indonesia, memiliki cinta tanah air yang tinggi, selalu mengingat jasa para pahlawan. Sekian dari penjelasan video saya tentang Pangeran Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.